Selamat siang semuanya. Balik lagi bersama Elita Purnameninggi di sini. Kali ini kita akan membuat sebuah video tentang pemrograman. Nah, pemrograman ini kita akan menggunakan aplikasi atau website Google Collaboratory. Untuk website ini bisa kalian akses langsung dengan menggunakan akun Gmail ya. Nah, sekarang akan saya contohkan dulu bagaimana prosesnya. Oke, nah di sini sudah ada beberapa akun email saya. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satunya ya, yang memang khusus saya buat untuk pembelajaran seperti ini. Oke, nah kemudian kita cari di sini Google Collaboratory atau Google Colab. Nah, jika sudah, langsung diklik yang ini ya. Nanti caranya jika menggunakan handphone juga sama, persis seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul pesan seperti ini, kita pilih atau kita klik New Notebook yang ada di sebelah bawah. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, nah di sini kita ganti dulu judulnya menjadi latihan pemrograman Python. Oke. Nah, sebelumnya kita akan mulai dari perintah paling sederhana terlebih dahulu, yaitu perintah menampilkan. Jadi kalau menampilkan di pemrograman Python itu menggunakan perintah print. Nah, ini ya, seperti ini tulisannya. Lalu kemudian untuk teks yang ingin kita tampilkan atau karakter yang ingin kita tampilkan di program, kita tuliskan di dalam tanda kurung. Jika dia berupa teks atau berupa data string atau karakter harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Nah, tapi jika misalkan dia itu bilangan atau integer tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, sekarang kita coba dulu yang string ya. Nah, misalnya kita menggunakan stringnya di sini adalah kenalkan nama saya Elita. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk mengerun programnya itu kita bisa mengklik tombol ini yang seperti tombol play ya. Ini namanya tombol run atau bisa dengan menekan Ctrl dan juga enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Untuk prosesnya ini tergantung pada kecepatan koneksi atau jaringan internet kita ya. Ini karena kebetulan saya pakainya modem jadi mungkin agak lambat. Nah, ini sudah muncul ya tulisannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau bikin program yang berbeda? Oke, nah sebelum tadi saya sudah sempat katakan, jika yang ada di dalam tanda kutip 2 ini akan dideteksi sebagai string atau karakter gitu ya, kata-kata gitu. Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalnya kita nulisnya angka di dalam tanda kutip atau tanda petik. 9. Kemudian kita kasih operator tambah. Seperti ini. Nah, sekarang kita run programnya. Apakah akan berlaku sama? Nah, ini ya. Jadi dia berlaku sama. Jadi antara angka yang seperti ini atau kalau dalam bahasa kita itu disebutnya alfanumerik ya, ataukah alfabet seperti ini. Jika dia berada di dalam tanda kutip, maka dia akan dianggap sama-sama sebagai suatu karakter. Nah, di sini 9 dan 10 ini dianggap sebagai karakter, makanya munculnya 910. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau mencetak angka supaya 9 tambah 10 itu sama dengan 19, bagaimana? Nah, sekarang ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa menuliskan dia dalam bentuk karakter. Misalnya saya pakai bil 1 ya atau bilangan 1 sama dengan 9. Kemudian bil 2 sama dengan 10. Maaf itu harusnya bil, kenapa saya tulis bil ya? Bil 2. Nah, kemudian kita tulis di sini penghitungannya. Jumlah itu sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Nah, jika sudah, sekarang kita tuliskan jumlah lagi satu kali di bawah supaya hasilnya terlihat. Nah, kemudian mari kita run programnya. Nah, ini
Sudah ya, ini sudah jadi 19. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Oke, cara yang kedua itu kita menginput nilainya. Nah, misal bil 1 sama dengan maaf, ini harusnya in dulu, in, kemudian input, lalu print, masukkan bilangan pertama. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, bil 2 sama dengan input, print, masukkan bilangan kedua. Nah, jika sudah, kita buat penghitungannya. Jumlah sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Jumlah, kemudian kita tulis di sini print ya, print jumlahnya adalah, oke, kemudian kita tulis di sini jumlah. Oke, sekarang kita coba run. Nah, ini masukkan bilangan pertama, misalnya 9. Kemudian masukkan bilangan kedua, 10. Nah, jumlahnya adalah 19. Kurang lebih seperti itu. Ini kita coba pakai ganti sama dengan ya. Kita ganti dengan sama dengan. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, ini masih bisa tuh ya. Jadi ini fungsinya untuk menginput. Ini fungsinya untuk menginput. Sekarang kita coba lagi 10. Kemudian ini 20. Nah, jumlahnya adalah 30. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini dua cara tadi ya. Sudah. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya membuat perulangan atau looping. Nah, pertama-tama kita harus punya datanya terlebih dahulu. Datanya, kalau misalnya data banyak itu, atau kita belajar tentang array aja dulu ya, variabel dengan banyak data. Nah, jadi di sini misalkan kita punya data yang pertama itu ada 8, kemudian 9, 5, 7, 6, dan 3. Nah, ini adalah data array kita. Data array itu adalah satu variabel yang memiliki data lebih dari satu. Nah, kalau yang data tadi itu kan variabelnya tunggal gitu ya. Nah, kemudian kita buat di sini print data. Misalnya kita mau dia menampilkan data ke berapa nih? Data ke 4 misalnya. Nah, ini kalau kita run, yang muncul hanya angka 6. Gitu ya. Karena ini adalah 0, indeksnya itu 0. Kemudian ini 9. Ini 5, ini untuk yang kedua. Oke, akan saya letakkan komentar di sini. Indeks pada variabel array dimulai dari 0 atau 0. Nah, ini ya. Makanya di sini ini jadi 0. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang kita salah sisipkan nilainya nih, gimana caranya? Nah, caranya itu
kita tulis saja, misalnya dia data ke berapa. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang mau kita ganti. Misalnya ini kan 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau kita ganti itu adalah data yang kelima. Seperti ini kita tuliskan sama dengan, lalu ganti nilainya. Misal kita ganti menjadi 10. Nah, kemudian kita tulis lagi print data untuk menampilkan keseluruhan data, kita enter, kontrol enter ya. Nah, ini sudah kelihatan semua datanya, 8, 9, 5, 7, 6, dan 10. Tiganya sudah berganti menjadi 10. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalnya ternyata kita belum menyisipkan satu data atau ada data yang belum kita sisipkan begitu. Caranya mudah, kita tuliskan nama variabelnya yaitu data. Jadi nanti kalau misalnya variabelnya namanya rumah ya, di sini tulisnya juga rumah begitu ya. Kemudian tambahkan dot append. Ini dot append ini untuk menambahkan atau menyisipkan, kemudian tuliskan nilainya. Misalnya adalah 6. Seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita enter, kita berikan lagi perintah print data. Maaf, itu dalam 9. Supaya dia menampilkan lagi datanya. Nah, ini dia sudah ada 6 di belakang gitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Dia sudah ada datanya. Terus kita mau tahu urutan datanya, urutan indeksnya begitu ya. Nah, di sini saya akan pakai yang ini. Mari kita copy. Kita pakai data yang sama aja. Nah, sekarang kita akan membuat program perulangan. Oke, sebentar saya buat catatan. Ini perulangan atau looping. Nah, kita sudah punya ini ya. Kita punya datanya itu adalah 8, 9, 5, 7, 6, dan 3. Kemudian kita buat nih, indeksnya itu sama dengan 0. Oke, kalau misalnya udah muncul seperti itu, centang saja yang bukan robot ya. Indeksnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk nilai X in data atau di dalam data, kita buat titik 2. Kemudian berikan perintah print nilai ke, ini ya, nilai ke, kita kasih tanda strip, kemudian koma, atau kita pakai indeksnya 1 lah ya, biar nggak 0 yang muncul. Kemudian indeks, lalu kita buat lagi di sini tulisan sama pakai adalah saja. Nah, kalau sudah kita tulis di sini X itu, kemudian enter, indeks sama dengan indeks plus 1. Sekarang kita coba kontrol enter. Nah, jadilah seperti ini. Nilai ke-1 sama dengan 8, nilai keduanya 9, 5, 7, 6, dan 3. Ini perulangannya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau bikin program apa lagi ya di sini? Mari kita coba. Nah, ini kan jika datanya semuanya berupa angka ya. Nah, sekarang apa yang terjadi nih kalau misalnya kita mau menampilkan data yang bercampur-campur? Oke, kita coba ya. Data sama dengan 8, 9, 12, 6, kemudian Agustin, lalu di sini 15, lalu di sini 25.
Oke, tolong diingat untuk yang ada tanda kutip seperti ini, baik dia huruf maupun angka seperti ini, dia akan dibaca sebagai teks. Nah, kemudian jika sudah, sekarang kita berikan mereka perintah. For X in data, biar gampang kita pakai X in data ya. Nah, seandainya kita langsung kasih perintah seperti ini nih. Print nilai X per 3. Nah, tentunya ini sebenarnya ada kesalahan ya, tapi biar kalian mengerti juga letak kesalahannya di mana, jadi ini saya tidak akan perbaiki dulu programnya. Ini sebagai contoh saja bagaimana jika dia programnya seperti ini. Nah, jika programnya seperti ini, akan muncul jawaban untuk bilangan pertama, kedua, ketiga, lalu ketika sampai di karakter ini, Agustin, nah ini muncul pesan error ya. Pesan errornya di sini bertuliskan, di sini perintah ini ya, mengalami kesalahan ketika melaksanakan tugas untuk yang ini. Dan juga yang ini, tapi terdeteksinya di yang ini ya. Nah, apa pesannya? Tidak mendukung operan atau melakukan proses pembagian tipe ini, pembagian ya, dengan menggunakan tipe filenya str dan juga in. In itu maksudnya adalah bilangan seperti ini. Jadi nilai in itu adalah 3. Kemudian str-nya itu adalah tulisan Agustin ini ya, karena dia ada dalam tanda kutip. Lalu bagaimana caranya supaya dia tidak error? Nah, caranya itu adalah yang pertama kita rubah di sini menjadi fungsi try. Nah, setelah itu kita ganti. Di sini akan menuliskan tulisan exit. Lalu pesannya bukan bilangan. Atau supaya lebih lengkap, tidak bisa membagi karakter dengan bilangan, karakter atau huruf dengan bilangan, misalnya seperti ini ya. Nah, kita coba nih apakah ada errornya. Oke, ternyata masih ada errornya ya. Baik, mungkin kita akan edit sedikit. Untuk itu mari kita hapus dulu dari situ. Kemudian di sini kita pilih type, lalu print X per 3. Exit. Print tidak bisa membagi yang bukan bilangan. Nah, sekarang kita coba enter. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi tadi itu pada posisi ininya, tabulasinya atau spasi antara tulisan ini kemudian jaraknya. Intinya posisinya, posisi ininya ya. Nah, sekarang karena sudah benar posisinya, muncullah pesan seperti ini. Jadi, untuk karakter yang tidak bisa dibagi akan muncul tulisan tidak bisa membagi yang bukan bilangan. Kemudian, untuk yang bisa dibagi akan muncul nilainya atau hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Kita akan coba fungsi if nih sekarang. Nilai, kita harus bikin nilainya dulu ya. Misalnya kita pakai nilai yang sudah ada di program. Ya. Nilai sama dengan 80. Kemudian, if nil lebih kecil dari 75, maaf, kita pakainya lebih besar nih, saya mau lebih kecil ya. Kepencet. Nah, lebih besar daripada 75, kita pakai titik 2, print
Sebentar. Selamat Anda lulus. Nah, kalau misalnya dia tidak lulus, apa dia tulisannya? Kita pakainya else. Else print Anda gagal. Silahkan coba lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan Ctrl Enter untuk melihat hasilnya. Oke. Dasarnya muncul adalah selamat Anda lulus karena nilainya di atas 80. Nah, oke, sekarang kita akan membuat program pustaka code gitu ya. Nah, di program pustaka code ini kita akan menampilkan sebuah tabel begitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor terlebih dahulu library-nya. Nah, untuk library di sini kita menggunakan Pandas. Lalu setelah kita mengimport library-nya, kita membuat datanya ya. Datanya di sini ada 2. Sebelumnya kita bikin datanya ada 2. Yang pertama itu ada yang nama, ada juga yang berupa nilai begitu. Sebelum saya mengetik harus saya jelaskan dulu ya. Nah, sekarang misal kita mulai dari yang nilai terlebih dahulu ya. Skor aja deh, skor. Atau kita pakainya data aja ya. Data sama dengan begitu 87, 79 dan 75. Nah, setelah itu baru kita buatkan nama-namanya. Di sini untuk nama-namanya saya pakai siswa ya. Nah, untuk nama-namanya saya pakai siswa. Kemudian pada penulisan nama itu kita pakai tanda kutip. Nah, ini ada Sista. Kemudian lanjut. Setelah Sista itu ada Indah. Lalu ada Ayu. Setelah Ayu itu ada Bisma. Lalu yang terakhir ada Satria. Nah, jika sudah, kita buat di sini nilai ya. Nilai sama dengan pandas dot D-nya besar, data frame, kurung buka biasa, lalu kurung buka yang ke awal. Nah, kemudian di sini kita buat nama. Ini ya. Oke. Nah, di sini nama titik 2 siswa. Koma, lalu yang ini nilai. Nah, nilai ini kita pakai data. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah kita tuliskan nilai lagi di bawahnya. Seperti ini. Nah, jadi program seperti ini. Kemudian kita tekan ini. Muncul datanya di bawah. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, jadi seperti itu dia program yang pustaka code dengan menggunakan Panda. Oke. Itu sudah. Nah, sekarang program yang di atas ini akan aku hapus dulu. Nah, oke, sekarang kita coba bikin satu program if lagi ya. Atau kita coba pakai perintah atau syntax while deh. Nah, sebelumnya kita kasih nama dulu programnya. Nah, sekarang di sini nilai A-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita tentukan lagi X sama dengan in. Ini sama seperti tadi ya. Input. Kemudian kita tulis masukkan bilangan bulat X. Oke, kita pakai sama dengan aja. Nah, kemudian setelah itu kita kasih di sini titik koma. Nah, setelah itu
kita tuliskan while A lebih kecil atau sama dengan X. Nah, kemudian di sini titik 2. Nah, lalu di sini kita berikan perintah print-nya. Print. Oke, sebentar, print A. Di sini ya. Lalu A sama dengan A plus 1. Oke, kita coba run. Nah, di sini sudah ada masuk perintah memasukkan bilangan bulat. Misalnya 5. Nah, ini. Jika X-nya itu sama dengan 5, maka kita akan menuliskan nilai A-nya. Jika nilai A itu lebih kecil atau sama dengan X sampai nilainya itu sama lebih kecil sampai nilainya itu sama dengan X-nya ya. Jadi di sini nilai X-nya itu adalah 5 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba bagaimana kalau misalkan perintah if yang tadi sudah sempat kita buat itu, nah itu dibuat dengan menggunakan sistem input seperti ini. Mari kita coba ya. Nilai sama dengan in dan kurung huruf kecil. Oke, sudah input. Buka kurung lagi, kemudian ini masukkan nilai ulangan Anda, misalnya begitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini kita enter. Nah, kemudian kita beri perintahnya. If nilai lebih besar atau sama dengan 75, gitu ya. Nah, di sini kita kasih perintah nih. Oke, sebelumnya itu ya. Print. Nah, di sini selamat Anda lulus begitu. Nah, kemudian else. Nah, di sini juga kita kasih perintah print maaf Anda gagal. Silahkan mencoba kembali. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita run. Oke, di sini ada kesalahan. Nah, ini kita lupa kasih tanda kutip ya. Nah, jadi itu kalau misalnya dia teks harus dikasih tanda kutip. Oke, ini sudah benar, sudah nggak ada minusnya lagi. Nah, sekarang kita masukkan misal nilainya 60. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini muncul, maaf Anda gagal, silahkan mencoba lagi. Sekarang kalau kita ulangi. Nah, di sini misalnya nilainya 80. Kita enter, selamat Anda lulus. Nah, seperti itu kurang lebih. Silahkan dicoba sendiri, dipraktekkan di ininya ya. Nah, jika nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang kebingungan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk membantu saya dalam mengembangkan konten-konten yang selanjutnya. Terima kasih, dadah.